Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Basecamp Halalpreneur di Bekasi Center 3 Kota Bekasi, saya Yola Damayanti akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan cerita-cerita dari para leader-leader HNI. Amin. Ya. Amin ya. Hari ini saya akan ngobrol sama berondong ya. Jomblowati siap-siaplah untuk melihat pesona dari jombloan yang akan saya ajak berbincang hari ini ya. Assalamualaikum Kapir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan belum nanya kabar. Ya ampun. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes. Kapirman. Iya, Kapirman ini berondong ya. Maksudnya jomblo ya. Oh, iya. Masih belum berumah tangga. Kegiatan sehari-harinya apa? Sekarang sih udah fokus aja di HNI gitu. Memang sebelumnya apa? Sebelumnya emang saya kerja di buruh pabrik. Buruh pabrik. Berapa tahun tuh kerja jadi buruh pabrik? 2 tahun di Kerawang dan 3 tahun di Cibitung. Oh, 5 tahun berarti. 5 tahun jadi buruh pabrik. Belum dapat jodoh. Belum. Tetap ya. Ujung-ujungnya ke situ ya. Berarti 5 tahun jadi buruh pabrik. Nah, itu berhentinya karena apa? Habis kontrak. Habis kontrak. Habis kontrak. Dua-duanya? Dua-duanya. Kasihan kamu. Nah, ini kan habis kontrak di Karawang 2 tahun ya. Terus akhirnya dapat di Cibitung. Berarti kan ngelamar lagi. Nah, setelah yang di Cibitung selesai, kenapa nggak ngelamar lagi? Karena pada kebetulan banget, pas banget saya kerja di Kerawang kan emang posisi masih baru lulus sekolah kan, masih enak-enak nyari kerja. Nah, setelah saya di Cibitung, saya di situ udah mulai dagang, kerja sambil dagang, walaupun cuma nitip-nitip kayak nitip keripik, nitip batagor di koperasi. Dagang gitu ya. Nah, pas banget di Hogi tuh dapatnya di salah satu perusahaan di Cibitung. Saya disebut tadi. Iya. Saya kerja di situ, kebetulan banget udah kenal HNI. Makanya setelah saya habis kontrak 3 tahun di Cibitung, saya berkomitmen Bismillah nggak mau nyari kerja lagi. Ini kenal HNI langsung jatuh cinta atau ada proses? Ada prosesnya. Nggak langsung yakin. Bukannya nggak langsung yakin, belum nemu ritmenya, belum nemu jalannya seperti apa sih gitu. Tapi sekarang udah nemuin ritmenya. Ya alhamdulillah, karena juga udah seiring dengan berjalannya waktu ya, saya juga selalu doa untuk dipertemukan dengan tim solid, terutama saya sebutin daerah-daerah yang tempat mitra saya itu tinggal, seperti itu. Di daerah mana aja memang? Saya selalu berdoa itu mulai dari terdekat, mulai dari Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang, Rawajulang, Kerawang, Depok, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Cilacap, Magelang, Batam, kayaknya Lombok. Jurusan bus ini kayaknya. Itu pokoknya yang daftar di KTP kan ada tuh alamatnya. Nah, itu saya jadiin doa. Seperti itu. Itu kan dapat jauh-jauh, dari mana dapatnya? Bukan dari saya langsung sih. Maksudnya dari gitu, mitra-mitranya lagi. saya. Jadi karena misalnya mitra saya itu mereka ngerekrut tapi mereka belum paham tentang follow up, ya saya langsung yang turun gitu. Saya yang turun untuk follow up gitu. Berarti sekarang ritme kerjanya udah cocok lah ya, maksudnya udah klik di HNI. Berarti ini aktivitas sehari-harinya sudah PCA kemana-mana, HS kemana-mana berarti? Untuk HS ini semenjak pandemi gini sih belum rutin banget gitu. Masih di PCA sama prospek aja sih. Biasanya kemana tuh? Untuk biasa PCA. sih PCA sekarang kan masih online ataupun seketemunya orang. Misalnya kayak tadi pagi itu saya beli sarapan kebetulan. Beli sarapan soto mie ya udah gitu. Naik ya kelasnya. Karena saya kemana-mana selalu bawa tas seperti ini. Belum ditanya ya? Belum. Gitu. Dia udah niat loh. Ya udah aku tanya deh isinya apa. Iya, saya kemana-mana tuh selalu bawa tas gitu. Tasnya bagus. Tasnya
karena simple, ini kecil terus tapi muatnya banyak gitu. Ternyata di dalam sini ada apa 1, namanya? 2, 3. Ada senjata saya untuk memperkenalkan HNI. Gitu. Di antaranya adalah ini. Saya punya dua di antara produk bestseller dari HNI, yaitu pasta gigi herbal PAI dan minyak herbal sinergi. Gitu. Itu setiap hari bawa ini. Setiap hari. Dan bawa pasti itu. laku setiap hari. Kalau misalnya udah habis, berarti saya udah refill lagi tasnya. Oh gitu. Sehari bawa berapa? Saya bawa dua sama tas PCA tetap. Cuman yang di sini cuman 2 produk aja, MHS sama PGH. Oh gitu. Selain itu isinya apa lagi? Ini kemarin ini ada masker. Kebetulan bulan Juli ini saya lagi iseng ngedit gambar gitu kan. Untuk saya ngasih challenge gitu buat mitra-mitra saya. Pembelanjaan dari 700 dapat gift, pembelanjaan 350 dapat gift, dan pembelanjaan 150 dapat gift. Dan ini salah satu gift pembelanjaan 150.000 dapat masker Kejayaan. Oh, masker Kejayaan. Oh, dapat aja ya. Dapat di mana? Ya, di HNI dong pastinya. Di BC Bekasi 3. Di BC Bekasi 3 ya bener. Apalagi isinya? Udah sih paling sama ini yang selalu itu standby brosur, karena kan pada saat mungkin ada yang misalnya pada saat ada yang beli minyak but ataupun PGH, dia gabung misalnya, tapi kan dia misalnya gabungnya nggak mau yang 30.000 nih ya Kak, ya minimal saya punya brosurnya, karena kan pada saat nanti dia bawa dia bingung nanti HNI itu produknya apa aja ya, gitu. Makanya saya selalu sedia brosur, dan udah saya namai di sini, ada nama saya, ada WA saya, dan ada Instagram saya. Pakai apa tuh? Stiker. Ya, cutting stiker. Mau bikin stiker? Hubungi Firman. Oh enggak. Enggak. Mau beli produk HNI. Iya, ini berarti niat banget bener ya. Karena kan kalau pakai pulpen atau spidol kan itu luntur ya Kak. Jadi harus pakai stiker. Jadi ya harus berkreasi kita sebagai agen HNI. Nah ini kan Firman berarti aktivitasnya sekarang PCA kemana-mana, PCA di sana, itu lagunya Kak Sony ya. PCA di sini. Nah ini ada cerita nggak ketika melakukan PCA terjadi sesuatu yang bikin Firman jadi mungkin patah semangat atau apa gitu? Ya kalau misalnya untuk penolakan ataupun di Cibir ya udah biasa. Kayak waktu itu saya pernah abang sate. Bahkan kalau justru PCA itu yang nerima orang yang belum kenal. Justru orang yang udah kenal nggak diterima gitu kan. Ada tukang sate langganan di rumah saya itu kan, ada abang sate Madura. Jadi saya udah kenal gitu, udah deket lah. Biasa beli kan kalau malam beli. Nah kemarin karena namanya bikin sate kan ngebakar lama ya Kak, ngipas segala macam. Saya tetap pas banget lagi bawa tas walaupun jalan kaki. Jadi saya ngobrol lama tuh, dia sambil ngipasin, saya ngenalin odol, saya sambil praktek juga Kak gitu ke mereka. Odol ini aman, odol ini ditelan juga aman banget. Jadi buat sikat gigi aja, buat sariawan tinggal diituin aja. Misalnya buat maskeran juga bisa Kak. Ini seperti ini ya, buat maskeran gitu. Oh, jadi ini stylenya Firman ketika melakukan PCA? Totalitas. Oh, karena saya juga dapat sih dari pas waktu itu seminar acara HNI dari salah satu leader. Gitu. Nah, saya coba buat praktekkan seperti itu. Totalitas bener itu si odol dijilat dipakai. Karena kan kalau misalnya kita cuman bilang odol ini aman, bebas walaupun tertelan, kan orang kurang percaya. Makanya kita buktikan dengan actionnya seperti itu. Dan makanya saya selalu sedia ada odol yang udah dibuka gitu. Udah tinggal sedikit sih, ini lumayan lama, nggak habis-habis. Jujur udah expired nggak ya? Enggak, untuk expired kan untuk odol itu lama. Gitu. Ini Firman jadi ada pertanyaan. Firman totalitas banget di HNI, nggak mau lagi ngelamar sempet ada, cuman ibaratnya godaan ada dari agen HNI yang lain. Firman kenapa nggak sambil cari gawe lagi aja, kan lumayan, nanti bisa memperluas lagi di sana. Saya di situ sempat galau beneran, sempat
aduh ini harus istiqoroh lagi nih berarti ini gitu kan. Saya ini nyari kerja lagi atau memang fokus, karena saya berpikir ada dua pilihan, entah ini cuman godaan buat saya aja atau emang ini jalan buat saya gitu ya. Saya jalin, oh ternyata mungkin ini cuman godaan aja gitu. Mungkin daerah yang orang yang nyuruh saya nyari kerja itu dia kagak mau tersambangi dengan PCA saya. Oh iya, jangan-jangan ya. Ntar dia gue ditawarin odol lagi gitu ya. Tapi orang tua nggak apa-apa dengan keputusan kamu ini? Ya awalnya sih kan nyuruh kerja, nyari kerja tetap. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, mungkin udah apa ibaratnya udah capek kayaknya. Udah capek juga mungkin ya. Udah capek gitu. Tiap hari gitu kan bawa gemblokan tas PCA terus, bawa produk. Ya udah terbiasa, ya udah. Jadi emang udah ngerido lah ibaratnya gitu. Jadi memang udah benar-benar mau fokus di sini. Nah, emang bonusnya udah berapa? Belum besar sih, belum besar. Jadi apa dong yang membuat Firman bertahan? Bonus belum gede, kerjaan udah nggak mau nyari, apa? Yang namanya bisnis itu kan nggak ujuk-ujuk kayak kita kerja. Kita kerja daftar ngelamar nih, di situ udah ada standar yang namanya UMR atau UMK. Misalnya tahun ini 5 juta. Ya itu untuk 5 juta itu flat. Mungkin yang bikin beda hanyalah transport ataupun lemburan. Kalau mentok-mentoknya ya karena saya udah pernah ngalamin ya Kak. Ya mentok-mentoknya segitu gitu. Beda kalau dengan bisnis kan saya pun juga dapat arahan dari mentor. Kalau di bisnis itu walaupun awalnya merintis, kalau misal kayak di diagram seperti ini kayak orang sakit itu ya namanya Kak. Stabil, tapi endingnya naik, melesat. Oh, meroket. Melesat seperti itu. Ini bonus belum gede, kerjaan ya masih PCA kemana-mana. Terus nikahnya kapan? Ya insya Allah secepatnya. Udah ada calonnya? Belum ada. Belum. Nah, sobat halalpreneur yang jomblowati di luar sana mau mencari pria gigih ya, yang mau merintis karir, merintis bisnis dari nol ya, karena dia punya visi ke depan. Kok gue jadi mengiklankan Firman ya, Pak? Calon imam yang baik ya. Amin ya Allah. Amin. Terus kapan LED? Ya secepatnya. Oh nanya, ini biasanya diomelin tuh. Kalau lebaran biasanya tanya kapan kawin, kapan LED. Langsung secepatnya. Sekarang levelnya apa sih? Sekarang masih butuh 5 SM lagi biar jadi eksekutif director. Butuh 5 SM lagi dalam waktu dekat ya, Sun ya. Amin. 2020 ya. Amin. Iya, 2020. Didoain. Amin. Doain sama MC kondang. Iya. MC yang suka kondangan. Oh bener. Nah, Firman, tadi kan saya bilang Firman udah nggak mau kerja lagi. Emang Firman nggak punya mimpi ke depannya? Punya, karena kan di bisnis saya ini saya diajarin yang namanya untuk membuat mimpi besar ataupun dare to dream big seperti itu. Apa mimpinya? Mimpi besar itu saya ada di rumah udah saya bikin dream wall-nya, dream wall-nya ya benar saya tempel di tembok. Itu salah satunya apa ya? Karena ada banyak kayak salah 3 deh. Salah 3 benar 7. Oh ada 7. Salah 3 benar 7 dong. Benar 7. Gitu. Nikah enggak ya? Ya itu salah satunya. Semoga kalau di situ sih saya nulisnya di akhir tahun 2020. Oh amin ya Allah. Kita kondangan bareng ya Bu Tati ya. Amin. Mentornya Bu Tati kan? Bu Tati aja. Nikah terus akhir 2020. Kemarin itu ada tetangga saya meninggal dan untuk dikuburin dekat TPU di perumahan saya itu udah penuh, udah penuh kan. Jadi mau gak mau di TPU tempat lain dan itu butuh kalau dibopong pakai orang kan lumayan, jadi butuh ambulan. Dan itu saya di situ kan karena emang kebetulan juga saya Karang Taruna, jadi saya kalau misalnya ada apa-apa saya kebetulan juga aktif. Di situ saya namanya sedih gitu.
orang meninggal di lingkungan saya tuh khususnya, tapi ambulannya itu minjem dari perumahan lain gitu. Kan masa sih kita perumahan segini nggak bisa punya ambulan gitu kan, sederhananya. Dan itu makanya kemarin saya tulis di Dream Wall saya 2025, mudah-mudahan saya bisa mempunyai ambulans, dan itu saya selalu doakan untuk fasilitas gratis untuk orang sakit dan orang meninggal, khususnya RW saya dan umumnya kelurahan saya. Kelurahan mana? Arenjaya. Arenjaya, warga Anda punya mimpi besar untuk bisa punya ambulan. Didoakan ya. Amin. Apalagi kan baru 2 tuh. Satu lagi aja. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Itu saya bisa berangkat umroh. Amin ya Allah. Bukan cuman saya aja gitu. Saya bisa berangkat, mudah-mudahan juga bersama, pertama saya sebutin itu buat sama orang tua saya, itu sama mentor saya, calon dan istri. Walaupun saya belum punya istri, tapi saya sebutkan sama istri saya, sama mertua saya dan anak saya. Walaupun saya belum punya, tapi tetap namanya doa itu adalah kan doa, jadi mudah-mudahan itu jadi ucapan yang baik gitu. Amin. Aduh, ngobrol sama Kak Firman ini saya jadi teringat beberapa waktu lalu beliau lagi PCA, sibuk ya. Motor hilang. Kok iya. bisa? Ceritain dong tuh itu kenapa. Walaupun ini kayak luka lama ya. Itu bukan PCA sih. Jadi itu lagi follow up mitra yang mau buka stokis, membuka alamat. Kebetulan juga itu masih belum, masih jam setengah 9 malam. Oh, malam. Itu kondisi di jalan utama. Di Wisma Jaya, di jalan utama, tapi jalan utamanya itu sepi. Tapi saya belum tahu kondisi kalau di sana itu sepi dan rawan. Gitu. Kondisi sih sempat ngejar, untuk pagar juga dibuka, terus untuk pintu dalam juga kebuka. Karena ya dari situ motor juga dimasukin, tapi motor duluan, itu dia salahnya. Tuan rumah nggak ngasih tahu untuk dimasukin, dan saya juga nggak ngeh karena di situ kondisi itu ya. Saya lagi jelasin pakai papan tulis kan tentang promo yang kemarin ini, M1000 gitu kan. Saya lagi jelasin, ternyata si ibu yang lagi saya jelasin ini dia dengar bunyi kotek-kotek, tapi bukan dari saya. Ternyata si ibu itu ngeliat ke arah luar. Ternyata motor saya yang hilang. Motor saya yang di kotak-kotak itu. Di situ saya langsung ngejar, sempat ngejar. Saya udah nyampe pagar, dia lumayan jauh lah, udah sampai kurang lebih 10 meter lah, 10 meter. Dan saya inget banget mereka itu berdua sama-sama motor matic gitu kan. Di situ saya teriak maling, tapi gimana hati udah bener-bener lemes banget gitu. Saya sempat ngejar, dan kondisi pun emang ada beberapa orang jalan utama itu yang lalu lalang, cuman gak banyak, kita hanya 2 motor 3 motor. Saya sempat berhentiin motor juga yang lewat orang pasangan semua, suami istri semua, jadi ya nggak bisa saya stopin. Ternyata di depan ada motor yang nganggur tuh, maksudnya ada rumah orang. Nah itu saya minta tolong, saya udah sempat ngejar, ternyata mereka udah jauh. Jadi ya walau alam, setelah itu langsung saya coba ke Polsek setempat untuk melapor kehilangan. Tapi tetap nggak ketemu kan? Belum sampai saat ini. Kejadian sih kemarin 15 Maret 2020. Hafal loh 15 Maret. Kalau yang ada yang sesuatu ini hafal ya tanggalnya. Karena ya itu kendaraan pertama saya kebetulan. Kendaraan pertama saya awal kerja di Kerawang. Saya baru pertama kali kerja langsung ngambil kendaraan karena emang pertama buat mondar-mandir, buat mondar-mandir banget kerja, dan juga belum punya, ya mau nggak mau harus ngambil motor gitu. Tapi akhirnya si ibunya jadi halal mat. Alhamdulillah jadi halal mat. Jangan-jangan kepaksa karena motornya hilang di rumahnya. Mudah-mudahan aja enggak ya Bu ya. Bu Mega ya. Bukan. Ada lagi.
Jadi Gitu. sekarang udah punya motor baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibantuin sama mentor. Oh, dibantuin sama mentornya baik ya. Ini nggak kapok jadinya. Ya, untuk kapok sih enggak, tapi untuk trauma itu ada. Jadi setiap saya keluar malam gitu kan, saya selalu standby untuk kontrol kaca spion kiri kanan. Sekarang karena kan kondisi pandemi gini, jalanan sepi. Kalau saya pulang malam habis nganterin produk ataupun saya habis follow up gitu kan, ataupun saya tinggal sebentar kemana gitu tuh, saya was-was juga sih. Jadi lebih berhati-hati ya. Jadi nggak mau terulang kembali ya, itu. Tapi ada ceritanya jadinya ya. Iya. Jadi itu yang membuat Firman akhirnya termotivasi untuk bayar motor ya. Iya benar, itu salah satunya dari uang bonus. Tapi uang bonus kejar kan ya, ketutup ya. Iya, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah lemes banget gitu. Baik, Firman, ini banyak nih para jombloan ya yang belum ngeh. Sebenarnya mereka tuh harusnya lebih merintis bisnis itu harusnya dari ketika belum menikah, dan ketika sudah menikah akhirnya mapan kan. Cewek-cewek juga mendekat ya. Silakan coba untuk pesan-pesan kepada jombloan. Jadi pesannya buat teman-teman semua yang masih muda, terutama masih under 25 gitu kan, masih di bawah 25 tahun, karena saya memulai ini di umur 24 gitu, karena saya mempunyai mimpi sukses under 30, sukses di bawah umur 30 tahun. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang masih bekerja, yang masih punya semangat untuk mau bekerja, silakan teman-teman bekerja apapun bidangnya, silakan selagi itu halal dan itu bermanfaat untuk banyak orang, silakan. Nah, tapi teman-teman jangan lupa di saat kondisi seperti itu teman-teman harus memulai, karena memulai bisnis itu ataupun dagang itu harus pada saat kondisi teman-teman masih punya penghasilan. Jangan kayak saya mau mulai bisnis udah nggak ada tambahan gitu untuk dari kerja aja gitu, nggak ada. Jadi saya hanya laku satu saya beli lagi, laku satu saya beli lagi, saya puterin aja untuk modalnya. Tapi kalau teman-teman kondisi masih bekerja itu masih enak, saran saya. Jadi jangan terlalu nyaman juga untuk teman-teman terlalu larut ataupun terlalu lama dalam bekerja, karena banyak faktor. Pertama usia, kedua tenaga, ketiga juga pasti kalau teman-teman masih kontrak, ya seperti saya nanti endingnya misalnya udah di cut, udah habis kontrak, udah nggak dibutuhkan, ya teman-teman pertama umurnya udah habis. Terus yang kedua saingan makin banyak, karena saingan itu banyak banget. Teman-teman yang habis kontrak jadi pesaing juga, teman-teman yang baru lulus jadi pesaing juga, teman-teman yang udah lama nganggur jadi pesaing juga. Jadi makin banyak pesaingnya, sedangkan lowongan hanya mengambil beberapa saja gitu. Baik, keren loh. Jadi harus tetap semangat ya menjalani bisnis atau belajar merintis bisnis ya dari sekarang waktu masih muda ya, kayak aku masih muda. Baik Kak Firman, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat banyak orang terinspirasi dengan apa yang diceritakan oleh Kak Firman, jadi ikutan sukses juga di HNI. Saya titip salam buat mitra-mitra saya. Oh ya, boleh. Kayak radio, buat salam-salam. Mitra-mitra saya dimanapun berada, ayo semangat, karena saya sebagai mentor juga kagak mau ibaratnya kerja sendirian gitu, karena di HNI kita adalah sistemnya berjamaah. Ayo kita kerja berjamaah, ayo kita syiar berjamaah. Apalagi HNI ini keren banget, produknya produk halal milik Muslim dan asli Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk kehalalannya, dari ownernya, dari pabriknya, sampai dari distribusi produk-produknya itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan untuk para ownernya gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, teman-teman kenalin odol itu mereka pasti tahu, teman-teman kenalin minyak but-but itu pasti tahu, karena agen HN ini baru 3 juta, sedangkan Indonesia ini kita kurang lebih ada 300 juta. Jadi saya masih punya PR kurang lebih 290 juta untuk ngajak gabung ke HNI. Seperti itu kayak lah. Tetap semangat. Bisa ngomong begitu karena pernah ikut
Faktor ternyata beliau ya. Alhamdulillah, 2000 kemarin Desember. Oh, Desember Desember. 2019. Baik. Terima kasih Kak Firman atas Iya, bincang-bincangnya ya. Jangan lupa ajak subscribe dong Oh Mitra iya, Mitra ya. teman-teman dimanapun berada, teman-teman Hai, sobat guys. halalpreneur, jangan lupa like, share, dan komen channel halalpreneur di aplikasi teman-teman semua di YouTube pastinya, dan teman-teman harus login dulu untuk like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa teman-teman share ke semua mitra-mitra terbaik teman-teman semuanya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya, ting ting ya. Baik, terima kasih Kak Firman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ngobrol lagi kapan-kapan ya. Nah, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.